Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk dalam majelis ilmu, nikmat kesehatan, dan segala apa yang telah Allah berikan kepada kita, wajib untuk kita syukuri, baik dengan ucapan lisan kita, kita memuji Allah, atau di dalam hati kita, kita mengakui itu nikmat dari Allah, dan terlebih lagi kita dengan anggota tubuh kita gunakan dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik untuk bisa meniru dan mencontohnya dan meneladaninya. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, dan tidak lagi kita bisa banggakan anak dan keturunan, dan tidak lagi bisa dibangga-banggakan kedudukan, jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa keraguan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang datang dengannya kepadanya dengan penuh keimanan. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tajrid At-Tauhid, memurnikan tauhid kita dari noda-noda kesyirikan dan syubhat pemberhalaan. Pada pagi ini halaman yang ke-28, Al-Aslu Al-Ashir, landasan atau prinsip yang ke-10, di mana pagi ini menguatkan prinsip yang ke-9, tidak ada perbedaan antara yang disembah itu malaikat, para nabi, jin, manusia, batu dan pohon, semuanya adalah syirik. Tidak ada bedanya. Tidak kita katakan menyembah malaikat itu lebih ringan daripada menyembah kayu, menyembah para nabi itu lebih ringan dari menyembah manusia secara umum. Tidak. Seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikat, para nabi, manusia, jin, kayu, batu dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan syirik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi ini kita membahas tentang al-aslu al-hadi ashar. Al-aslu al-hadi ashar, yaitu prinsip yang ke-11, prinsip yang ke-11 pada halaman 30, yaitu la yasih islamun illa bil bara'ati minal kufri wasyirki wa ahli. Bahwa tidak sah Islam kita ini, keislaman seseorang tidak sah kecuali berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan dan para pelakunya. Islam yang kita anut ini maka tidak akan sempurna dan tidak akan sah di dalam menjalankannya
kecuali kita berlepas diri dari segala bentuk kekufuran, kesyirikan dan pelakunya. Berkata Syekh Faisal, kalimatut tauhid hiya la ilaha illallah. Beliau ingin menjelaskan bahwa kalimat tauhid ya yang lafaznya la ilaha illallah itu terdiri dari dua hal, nafyun wa isbatun. Nafyun menafikan atau meniadakan, isbatun menetapkan. Nafyu istihqaqil ibadati amma siwallah. Yang ditiadakan itu apa? Yaitu meniadakan seluruh ibadah selain pada Allah. Manusia makhluk, jin makhluk, malaikat makhluk, apapun selain dari Allah itu makhluk. Maka ketika kita berislam, maka kita tidak boleh memberikan sekecil apapun hak ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna la ilaha. Tidak ada ilah. Ya, tidak ada ilah. Ini disebut dengan nafyun. Kita nafikan seluruh sembahan selain Allah. Lianna al-ilaha fil lugha huwa al-ma'bud. Ya, la ilaha itu namanya di dalam rukun ini nafyun. Ya, tiada ilah. Ya, tiada ilah yang berhak disembah. Ya, ini namanya nafyun. Wa isbatu istihqaqihi wahdahu subhanahu wa ta'ala al-ibadah. Dan kita tetapkan hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Ini namanya isbatun. Kita tetapkan hanya Allah semata yang berhak disembah, namanya isbat. Nafyun wa isbatun. Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab beliau menjelaskan tafsir kalimat tauhid, maka beliau mengatakan rukunnya ada dua. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama nafyun, menafikan, meniadakan. Dalam lafaz mana? Lafaznya la ilaha, tiada ilah yang berhak disembah. Lalu kita tetapkan rukun yang keduanya isbatun illallah, yaitu hanya Allah saja yang berhak untuk kita sembah. Nah, biqauli illallah hadza aslu dinir rusul min awalihim ila akhirihim wa khatimih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibadah kepada Allah atau lafaz la ilaha illallah ini adalah dasar daripada dakwanya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah sejak Nabi Adam alaihissalam, nabi yang pertama, sampai nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dasar dakwah mereka itu adalah dakwatut tauhid. Mari kita lihat ya. Walaupun mereka ini berbeda masa, berbeda kaum yang didakwahi, tapi seluruh dakwah mereka itu idza'watuhum wa kalimatum wahidah. Dakwah mereka itu, ajakan mereka itu hanya satu, yaitu pertama al-bara'atu min ibadati ghairillahi bi'ayyi naw'in min anwa'il ibadah. Kita berlepas diri dari seluruh ibadah selain Allah dengan jenis-jenis ibadah apapun, berlepas diri kita. Dan inilah dakwah yang dibawa oleh para anbiya dan rasul. Mereka berdakwah mengajak orang untuk melepaskan diri, membebaskan diri dari seluruh ibadah-ibadah apa saja yang itu teruntuk untuk manusia atau untuk makhluk. Apa saja, sawa'un kana al-istighatsah, ya, beristighatsah, atau dzabah atau menyembelih, atau nazar atau bernazar, atau ta'alluq billahi atau apun at-ta'alluq. Wal bara'atu aidan minal ma'budin min dunillah alladzina radu bi'ibadatil khalqi lahum wa da'u ilaiha.
Dan kita berlepas diri juga dari seluruh bentuk sembahan selain Allah yang mereka ridha dengan beribadah kepadanya, dan dengan mereka ridha dengan ibadah makhluk kepadanya, dan mereka mengajak untuk itu. Jadi kita pahami dari poin yang pertama ini bahwa dakwanya para nabi dan rasul mengajak kita untuk melepaskan seluruh ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, i'tiqad ahaqiyatillahi subhanahu wahda duna ghairihi bihadhil ibadah. Kita meyakini hanya hak Allah lah semata untuk mendapatkan ibadah, hanya hak Allah tanpa yang lain. Duna ghairihi, kita meyakini bahwa ibadah itu hanya hak Allah semata, tidak hak yang lainnya. Allah katakan di dalam firman-Nya, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah," yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Dari ayat ini pula lah Syekh Shalih Fauzan menetapkan rukun la ilaha illallah itu dua. Faman yakfur bit-taghut, kita nafikan seluruh sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan kita tetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Allah tidak mengatakan faman yakfur bit-taghut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, tidak, tetapi wa faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah disebutkan, diikutkan setelah kufur kepada seluruh taghut, ditetapkan hanya Allah yang diimani. Allah juga sebutkan dalam surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul, ani'budullah, agar mereka menyembah ani'budullah, agar mereka menyembah Allah, wajtanibut taghut, ibadah ditetapkan lalu kemudian menjauhi at-taghut. Ada sebuah dua sisi yang harus diwujudkan. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, ketika orang hanya menafikan saja tidak cukup, atau hanya menetapkan hanya Allah saja tidak cukup. Yang sempurna seperti apa? Nafikan seluruh sembahan, tetapkan hanya Allah yang berhak. Seperti sini jelas ya. Meyakini hak Allah di dalam ibadah, tidak ada hak yang lainnya. Dalam surat Az-Zumar juga Allah katakan, walladzina ijtanabut taghut ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra. Nah, faman yakfur bit-taghut, di antara maknanya disebutkan oleh Syekh Shalih Faisal, yunkir ibadat at-taghut wa yatabarra minha. Dia mengingkari, tidak suka, mengingkari seluruh sembahan selain Allah, dan dia berlepas diri darinya. At-taghut ikhwatal kiram itu adalah ismun li kulli ma ubida min dunillah. Setiap atau nama dari setiap apa yang disembah selain Allah itu nama apa? Taghut. Saya ulangi, taghut itu apa? Setiap nama yang disembah selain Allah itu namanya taghut. Apapun yang disembah selain Allah itu namanya taghut. Fa kullu ma'budin min dunillah yusamma taghutan. Seperti apa? Berhala, fal asnam wal asjar, kayu, wal ahjar, batu, jika disembah dia taghut. Pohon jika disembah dia taghut. Fal kawakib, bintang-bintang, fal kawakib, wal qamar wasyams, semuanya jika itu disembah, matahari, bulan, bintang-bintang atau api yang disembah semuanya disebut dengan taghut. Wa hakadha man ubida wa huwa radin ka fir'aun wa namrud wa syayatin wa asbahahum. Nah, inilah ikhtar kiramakumullah yang mana kita jika disembah selain Allah maka disebut dengan at-taghut. Wa amma man ubida min dunillah wa lam yarda bidzalika kal anbiya was salihin. Nah, syaratnya mereka disembah dan mereka ridha, seperti tadi Fir'aun disembah, Namrud, syaitan dan sebagainya.
Namun yang disembah selain Allah mereka tidak ridha, seperti para nabi, orang saleh. Nabi tidak ridha, para anbiya tidak ridha mereka disembah. Para salihin, orang-orang saleh, mereka tidak ridha disembah. Wal malaika faula laisu tawaghit. Jadi saya ulangi, taghut itu apa? Seluruh sembahan selain Allah dan mereka ridha mereka itu disembah. Itu namanya taghut. Adapun yang disembah selain Allah, misalnya para nabi, para malaikat, orang saleh, dan mereka tidak ridha, dan mereka ini bukan disebut dengan taghut. Wa innama taghutus syaitan alladzi da'a ila ibadati min jin wa ins. Taghut dari golongan syaitan yang mengajak kepada ibadah kepada mereka dari golongan jin dan manusia. Faqauluhu famay yakfur bitaghut. Sekali lagi firman Allah maknanya famay yakfur bitaghut, yakni kama bayanna ayyun kira ibadata ghairillah, ingkar dia, tidak suka dia. Seperti apa? Seperti istighatsah kepada yang mati, minta kepada ya fulan. Orang udah mati diminta juga. Ini namanya ya penyimpangan. Wa du'a'ahum wal iltija ilahi, bersandar kepada mereka, menyembelih dan bernazar untuk mereka. Wa yatabarra minha wa yajhaduha, dan dia membebaskan diri darinya. Wa yubayyin annaha batilah, dia mengingkari, dia menjelaskan ini adalah sebuah kebatilan. Nah ini wa yu'min billah artinya yu'min bi anna Allah wal ma'budu bil haqq, beriman hanya Allah lah yang berhak disembah. Wa annahul mustahiq lil ibadati wahda la syarika lah, hanya Allah yang berhak mendapatkan ibadah semata yang tidak ada syarikat baginya. Fa du'a lahu wahda, berdoa hanya untuk Allah. Wa nazar lahu wahda, bernazar hanya untuk Allah. Wa dzabah lahu wahda, dan menyembelih pun hanya untuk Allah. Wa tawaf bi baiti wahda, ya tawaf hanya di rumahnya saja. Wal iltija ilaihi wahda, bersandar hanya kepada Allah. Wa tawakkul alaihi wahda, dan bertawakal hanya kepada Allah. Itulah yang sepatutnya kita lakukan. Inilah makna wa yu'min billah. Tapi ketika dia beriman kepada Allah, dia masih menyembah yang lain. Ini bukanlah akidah. Ini bukan akidah yang benar. Tidak pantas bagi seorang yang rukuk dan sujud setiap hari kepada Allah, tapi dia yakin kepada tawaghit yang lain. Dia masih bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya di dunia ini melainkan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal iman ikhwatal kiram idzan la yatim wa la yasih illa bil bara'ati min ibadati ghairillah. Kata Syekh Faisal bahwa iman tidak akan sempurna, tidak akan sah kecuali kita berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah. Wa inkariya, dan kita mengingkarinya. Wa i'tiqadi bi butlaniha, dan kita meyakini batilnya ibadah selain Allah itu. Wa tasrih bizalik, dan kita sebutkan itu. Jelas, iman tidak akan sempurna kalau kita tidak berlepas diri dari kekufuran, berlepas diri dari kesyirikan, dan berlepas diri dari segala hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dzalika bi anna Allah huwal haqq, dialah Allah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, yang disembah selainnya itu semuanya batil. Jelas bahwa kalau ingin ibadah hanya kepada Allah, kalau ingin dilapangkan rezeki minta kepada Allah, kalau ingin menghadapi segala urusan supaya mudah maka bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang membuat pikiran kita sibuk, segala sesuatu yang membuat pikiran kita terganggu, maka cukup kepada Allah Subhanahu wa taala bersandar. Dan bahkan di antara doa yang diajarkan, Allahumma inni atabarra'u bihuli wa quwwati, ya Allah aku berlepas diri dari segala daya dan upayaku. Wa altaji'u ila haulika wa quwwatika, aku bersandar hanya kepada daya dan upayamu, hanya kepada kekuatanmu. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya, ya Allah bantulah aku, jangan
jangan dibiarkan. Wansurni wala tansur alayya, dan tolonglah aku, jangan aku dibiarkan. Wahdini wa yassir hudali, dan berikan aku petunjuk dan mudahkan aku mendapatkannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, ya, kepada Allah semata kita bersandar. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah tentang apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, telah terdapat pada bagi kalian uswah hasanah pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Inilah dasar agama yang kuat. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Perhatikan qauluhu ta'ala, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ini kalimat al-bara'ah, ini berlepas diri dari seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri seluruh kesyirikan-kesyirikan, ya, seluruh sembahan-sembahan selain Allah, dan itulah yang harus kita miliki dalam hidup ini. Nabi Ibrahim tidak cukup berlepas diri dari kekufuran, dari apa yang telah dilakukan oleh kaumnya, ya, tetapi dia umumkan itu. Tidak cukup kita membenci dan mengingkari, tapi diumumkan, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan. Perlu diucapkan, ya, bahwa telah nampak permusuhan di antara kita, dan inilah permusuhan itu sampai akan terjadi terus sampai hari kiamat. Permusuhan tidak bisa dihilangkan dengan kekerabatan, dengan nasab, dengan satu bangsa, satu negeri, ya, abadan. Namanya orang beriman dan orang kafir tidak akan bisa disatukan sama sekali sampai hari kiamat kelak. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan kufur kepada yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah, maka haram darahnya, haram hartanya, dan perhitungannya di atas diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin mesti menjaga mukmin yang lain. Tidak boleh kita menumpahkan darahnya, mengambil hartanya secara zalim. Fata'ammal hadakallah lil haq. Maka perhatikanlah kata Syekh Faisal, semoga Allah berikan petunjuk kepadamu. Kaifa anna Nabi SAW lam yaj'al mujarrad al-talaffuz bi la ilaha illallah asiman lidam wal mal, bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafziha, bal wala al-iqrar bidzalik, bal wala kaunuhu la yad'u ila Allah wahda la syarika lah, bal la yahrum maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalik al-kufur bima yu'bad min dunillah, fa in shak aw tawaqqaf lam yuharrim maluhu wa damuhu. Dan memang perhatikan bahwa lafaz la ilaha illallah itu akan bisa menjaga darah dan bisa menjaga harta, ya. Ini adalah kalimat yang agung, dan tidak bisa kita bersemena-mena dengannya. Seseorang yang telah mengatakan itu, maka dia terjamin, ya, dirinya, jiwanya, hartanya, darahnya terjamin. Begitulah agungnya kalimat ini. Maka tidak cukup hanya sekedar kita mengatakan la ilaha illallah, tapi kita harus berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, segala bentuk kekufuran, dan segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Wa ala hadza faman 'abidallah wahda la ya'bud ghairah, maka siapa yang menyembah Allah semata dan tidak menyembah selainnya, walakinnahu la yunkiru syirka wa ibadata ghairillah, dan dia tidak mengingkari kesyirikan dan beribadah kepada selain Allah, wala yatabarra' minal musyrikin, dan tidak pula dia berlepas diri dari orang-orang musyrik,
ya, min du'a'il amwat wal ghaibin, ya, wala yukaffir bi'ibadat wala yakfur bi'ibadatihim aw yara annahu jaiz, ya, seperti mana dia meminta orang-orang berdoa kepada orang yang mati, kemudian meminta kepada orang-orang yang tidak nampak dan memandang ini adalah boleh, ya, memandang ini adalah boleh, ya, au yaqul huwa tariq ila Allah, atau dia bahkan mungkin mengatakan inilah jalan menuju Allah, wala aula ya'taqid butlanahu wa kufur ahlahu fa hadza laysa bimuslim ma'sumud dam wal mal. Perhatikan orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah, menyembah Allah semata, tapi dia tidak mengingkari segala bentuk kekufuran, kesyirikan, ya, dan tidak pula dia mengingkari segala hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah muslim yang dijaga darahnya dan hartanya. Walam yuhaqqiq syarat kalimat tauhid, dan dia tidak mewujudkan syarat kalimat tauhid itu, ya, kalimatnya sudah kita sebutkan tadi. La ilaha itu adalah menafikan seluruh sembah selain Allah, dan illallah kita tetapkan hanya Allah semata yang berhak disembah. Jadi pahami ikhwatal kiram, dalam la ilaha illallah sekali lagi ada dua rukun, nafyun wa isbatun. Maka siapapun yang mengaku muslim, beriman, maka nafikan seluruh sembahan selain Allah dan tetapkan hanya Allah semata yang berhak untuk disembah. Makanya sekali lagi, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, dia muslim tapi masih percaya ke dukun, ini tidak memurnikan la ilaha illallah. Dia pedagang tapi dalam berdagangnya masih menggunakan jimat atau pelaris dan seterusnya, meyakini hal-hal yang seperti itu. Atau misalnya dia buka lahannya dibuka lalu dia sembelih bukan atas nama Allah, tapi dia untuk, ya, penjaga dan penghuni tempat tersebut. Atau apalagi segala hal yang dilakukan hanya Allah tempatnya bersandar, hanya Allah tempatnya meminta, ya, minta kepada yang maha segala, memiliki segala-galanya. Makanya subhanallah, di dalam urusan kehidupan kita sangat banyak, ya, kita mendapatkan, ya, cobaan-cobaan. Maka jangan pernah berputus asa. Wa ammiru qulubakum bi husnil dhann billah. Makmurkan hati kita, hidupkan hati kita dengan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah katakan, ana 'inda dhanni 'abdi. Saya berdasarkan prasangkaan hambaku, kata Allah. Ya, berdasarkan prasangkaan hamba-hambaku. Ya, artinya bagaimana kita memberikan keyakinan kita kepada Allah, begitupun Allah akan memberikan apa yang kita yakini. Husnuzanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mustahil bagi Allah di dunia ini. Tidak ada kata mustahil bagi Allah. Semuanya mungkin, dan semuanya Allah yang punya kehendak. Maka tidak ada pintu-pintu yang tertutup, kecuali kita harus membukanya dengan pintu keyakinan itu sendiri. Allah yang maha segala-galanya. Mudah-mudahan kita bisa membebaskan diri kita dari segala bentuk kekufuran, kesyirikan, dan para pelaku-pelaku syirik, sehingga agama kita murni, dan sehingga keyakinan kita bersih, dan kita menjalani Islam ini sesuai dengan panduan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh apa yang telah dicontohkan pula oleh generasi salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Inilah Islam yang kita jalani, Pak Yogi, bukan Islam yang bercampur aduk dengan kejauhan, dengan keyakinan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ya, Allah taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita bersama menuju jalan yang bersih, jalan yang lurus, yang jauh dari noda-noda kesyirikan, jalan yang jauh dari noda-noda penyimpangan-penyimpangan, dan semoga kita bersenantiasa berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pembahasan kita pada pagi ini, ya, wabillahi taufik. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamr.
akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.